Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahsun selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya dan teman-teman saya, khususnya kelompok 15 yang terdiri dari saya sendiri, Yolda Ferdinand, yang kedua Ardita Daimah, yang ketiga Dina Meilani, yang keempat Muhammad Khairul Anam. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 2020188075. Di sini saya akan menjawab jawaban 1A. Bagaimana pendapat saudara terhadap pemikiran di atas? Jelaskan. Menurut yang saya ketahui, saya sebagai muslim memegang teguh ajaran saya Islam, tapi kita juga harus toleransi terhadap penganut atau paham lain sesuai dengan yang sudah diterangkan di Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Perkenalkan, saya Ardita Daimah Cayani, NIM 2020188043 akan menjawab pertanyaan nomor 1B. Pertanyaannya, benarkah manusia memerlukan spiritualitas atau ketuhanan? Perlu jawabannya. Pengalaman berketuhanan atau spiritualitas adalah pengalaman yang unik dan autentik, dan itu juga merupakan puncak kesadaran ilahiyah. Pengalaman kebertuhanan sangat berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Selain itu, spiritualitas juga dapat membuat kita mengetahui setiap hakikat dari fenomena yang terjadi dengan kita. Selain itu, ada juga orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih mengenai spiritualitas. Nah, orang-orang tersebut itu merupakan orang-orang yang menjalani hidupnya dengan panduan hati nurani mereka. Lalu, rohani yang kuat ini bisa dapat membentuk individu yang lebih santun, lebih peduli, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, agar manusia konsisten dalam kebaikan, maka manusia itu dituntut untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, diperlukan memperkuat sisi spiritualitas dalam diri manusia agar bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 202018800075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS nomor 2. Sebagai seorang akademis Islam, bagaimana seharusnya meluruskan realitas kejiwaan manusia tersebut? Jelaskan. Manusia adalah makhluk yang sempurna, yang kehadirannya selalu menjadi tanda tanya besar bagi berbagai kalangan, terutama para ilmuwan dan filsuf. Dalam tradisi keilmuan Islam, kajian jiwa manusia justru mendapat perhatian penting. Hampir semua ulama, kaum sufi, dan filosof Muslim ikut berbicara tentang dan menganggapnya sebagai bagian yang lebih dahulu diketahui oleh seorang manusia. Dari pedoman ini yang kemudian kajian tentang jiwa menjadi lebih luas dalam Islam dibandingkan dalam tradisi di luarnya. Para filosof Muslim, terutama Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina, umumnya sepakat mendefinisikan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Definisi jiwa di atas sedikit berbeda dengan Ibnu Has yang juga mendefinisikan jiwa bukan substansi, tapi ia adalah non-fisik. Dalam karyanya Ahwal An-Nafs, Ibnu Sina tidak membantah pendapat di atas. Ia membenarkan pendapat disertai dengan argumen yang panjang yang mengatakan bahwa jiwa adalah substansi ruhani yang memancarkan kepada raga dan menghidupkan lalu menjadikannya alat untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Sehingga dengan keduanya ia bisa menyempurnakan dirinya dan mengenal Tuhannya. Jiwa bukanlah perkara yang mudah, bahkan lebih sukar daripada membuktikan adanya. Maka wajar ketika ditemukan ada perbedaan dalam memahami arti dari jiwa. Karena perbedaan tersebut sebenarnya hanya karena metode dan cara pandang yang berbeda antara para filosof dan kalangan sufi.
Sedangkan Sufi lebih mengedepankan akal dan intuisi, sehingga ini yang membuat kesimpulan berbeda. Terpenting di sini adalah bahwa definisi jiwa mengacu pada substansi utama yang ada pada diri manusia, yang memiliki peran sentral mengatur gerak dari tubuh dan memiliki daya dan cara kerjanya sendiri. Tentu akan jauh lebih luas dari sekadar definisi jika melihat bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang keberadaan jiwa. Untuk nomor 2B, Ibnu Sina adalah seorang medisin dan filosof. Membuat perspektif tentang Tuhan, jelaskan pendapatnya. Dalam teori filsafat ketuhanan, Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Sebagai wajibul wujud, maka ia pasti ada, tidak bisa tidak. Mengenai sifat wujudiyah, Ibnu Sina mengatakan bahwa hal itu sangat penting dan mempunyai kedudukan di atas segala sifat lain, walaupun esensi sendiri. Esensi dalam paham Ibnu Sina terdapat dalam akal, sedangkan wujud terdapat di luar akal. Wujudlah yang membuat tiap esensi yang dalam akal mempunyai kenyataan di luar akal. Tanpa wujud, esensi tidak besar artinya. Oleh karena itu, wujud lebih penting dari esensi. Tidak mengherankan kalau dikatakan bahwa Ibnu Sina telah terlebih dahulu mengajukan filsafat wujudiyah dan filosof-filosof lain. Apabila dikombinasikan antara esensi dan wujud, maka mempunyai kombinasi sebagai berikut. 1. Esensi yang tak dapat mempunyai wujud, dan hal yang serupa ini disebut oleh Ibnu Sina sebagai sesuatu yang mustahil berwujud. Esensi yang kedua, esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh pula tidak mempunyai wujud. Yang serupa ini disebut mungkin, yaitu sesuatu yang mungkin berwujud tetapi mungkin pula tidak berwujud. Sebagai contoh, alam ini yang pada mulanya tidak ada, kemudian ada, dan akhirnya akan hancur menjadi tidak ada. 3. Esensi yang tidak mesti mempunyai wujud. Di sini esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud. Esensi dan wujud adalah sama dan satu. Di sini esensi tidak dimulai oleh tidak berwujud dan kemudian berwujud, sebagaimana halnya dengan esensi dalam kategori kedua. Tetapi esensi mesti dan wajib mempunyai wujud selama-lamanya. Yang serupa ini disebut mesti berwujud, yaitu Tuhan. Wajib al-wujud, inilah yang mewujudkan mungkin al-wujud. Hubungan antara wajib al-wujud dengan mungkin al-wujud bersifat emanasionistis. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah adalah maujud atau ada dan pasti ada. Segala sesuatu selain Dia bergantung kepadanya. Saya Yolda Ferdinandian dengan NIM 20.01880044. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 3A, yaitu dalil tentang agama Islam sebagai agama yang universal. Nah, Islam sendiri misinya tak lain hanya untuk rahmatan lil alamin, yaitu Islam tidak membeda-bedakan suku, golongan, ataupun ras. Dan sudah diterangkan di Al-Quran surah As-Saba ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, di mana ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu punya prinsip universal yang mampu menjadi solusi setiap permasalahan kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini saya akan menjawab persoalan nomor 3B, yaitu sikap terhadap orang yang beragama non-Islam. Nah, di Al-Quran sudah dituliskan pada ayat 6 surat Al-Kafirun yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin.
yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi menurut saya kita bersikap bertoleransi terhadap seorang yang tidak memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yolda Ferdinand Yuniar dengan NIM 20201880044. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 3C, yaitu apa yang dimaksud Islam Wasyatiyah yaitu atau Islam moderat. Nah, Islam Wasyatiyah ini adalah Islam yang tidak condong ke ekstrem A ataupun tidak condong ke ekstrem B, adalah Islam yang tengah-tengah. Nah, Islam Wasyatiyah ini sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku ideal. Nah, penuh keseimbangan dan profesional dalam syariat Islam dan seharusnya tertanam dalam pribadi Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Meilani Skitarianto dengan NIM 20201880068. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaskan makna Al-Quran sebagai hudan. Al-Quran mengenal dirinya sebagai hudan atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, Al-Quran tidak akan memberi instruksi yang salah atau mencelakakan manusia. Sebaliknya, apabila manusia tidak mengikuti petunjuknya, maka ia akan tersesat, bahkan bisa celaka di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, kita terus memohon hidayah dan petunjuk kebenaran dan bimbingan mengikutinya. Adanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia merupakan untuk memperbaiki dunia dari kerusakan. Selanjutnya yaitu jelaskan makna Al-Quran sebagai asyifa. Banyak ulama memahami kata syifa sebagai obat penawar dan segala bentuk penyakit hati. Hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Al-Quran dapat menjadi bacaan yang menyembuhkan bagi sejumlah penyakit fisik. Misalnya dari surat Al-Fatihah dinamakan surat Al-Syifa atau Al-Syafiyah karena menurut riwayat surat ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Kata syifa secara khusus yang dimaksud dalam Al-Quran hanya sebagian ayat atau surat yang menggambarkan tentang obat dan penyembuh bagi hambanya. Dan ini sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami menurunkan sebagian dari Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya yaitu jelaskan makna Al-Quran sebagai sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata saha, yasihu, suhan wasiatan, wasahan, yang menurut bahasa yang berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan dari kata sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, dan hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai berikut, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan David hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Suatu hadis dikatakan sahih bila ia memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Salah pada 642 Hijriah atau 1246 Masehi, yakni seorang ahli dalam ilmu hadis, antara lain sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang David atau memiliki daya ingat yang kuat dan tidak mengandung syaz atau penyimpangan dari aturan maupun ilat cacat. Perkenalkan, saya Ardita Macayani, NIM 2020 18 80043 akan menjawab pertanyaan nomor 5A dan 5B.
Pertanyaan hari 5A adalah jelaskan tanda-tanda bahwa seorang muslim itu berintegritas. Pertama, tinjau dari definisinya. Integritas adalah integrasi antara moral dan etika. Semakin berintegrasi, maka semakin tinggi pula level integritas itu sendiri. Dengan demikian, integritas dapat membentuk suatu keteladanan. Terdapat 3 komponen utama yang dapat membentuk integritas seorang muslim. Yang pertama adalah ketajaman moral atau moral discernment. Moral discernment ini adalah kemampuan untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara moral. Sebagai seorang muslim, integritas moral itu merupakan anjuran untuk dapat mengantarkannya kepada kebaikan yang abadi setelah hari pembalasan. Lalu, ketajaman moral ini juga yang merupakan sebagai panduan untuk menjalin hubungan antara Tuhan dengan manusia. Yang kedua adalah perilaku konsisten atau consistent behavior, adalah kemampuan untuk bertindak dan berperilaku atas dasar keyakinan dan secara konsisten. Seorang muslim yang baik dan berintegrasi, dia akan selalu melakukan perbuatan, berperilaku dan bertindak secara konsisten dan tetap berdasarkan atas keyakinan dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Yang nomor 3 adalah justifikasi publik atau public justification. Pada dasarnya memang benar, integrasi moral itu jika dilakukan secara individu ya tetap saja baik. Namun akan lebih baik lagi seorang muslim yang berintegrasi tetap menyebarluaskan kebaikan dalam dirinya kepada individu-individu lain dengan harapan mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Saya Adita Dayamacayani, NIM 2020-18-80043 akan melanjutkan menjawab soal 5B yang berbunyi jelaskan sebuah hadis yang menjelaskan 3 indikator seseorang itu dikategorikan sebagai seorang yang munafik. Ini adalah ayatnya, ayat dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berucap, ia berbohong. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Jika ia dipercaya, ia mengkhianati. Hadis riwayat Muslim nomor 59. Definisi dari nifak, kemunafikan adalah menunjukkan sisi baiknya dan menyembunyikan sisi buruknya. Namun secara istilah syar'i, nifak ini ada 2 macam. Yang pertama adalah nifak akbar atau kemunafikan besar. Kemunafikan besar ini menunjukkan keimanannya dan menyembunyikan kekafirannya. Kekafirannya ini bisa secara total, yakni tidak beriman sama sekali, dan atau kekafiran sebagian, yakni hanya mengimani sebagian. Al-Quran sangat menentang perilaku jenis orang seperti ini, bahkan mengkafirkannya. Dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan bahwa orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Yang kedua adalah nifak asghar atau kemunafikan kecil. Ini lebih ke arah amalan, jadi hanya menunjukkan dirinya yang soleh, namun dalam batinnya ini tidak seperti itu, tidak berkata demikian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.